Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Minggu ini kami akan membahas unit 6 dengan judul Pendidikan sebagai Proses Pembudayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Sri Harlina, Saskia Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan Syifa Sefira. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama ada proses pembudayaan. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk dipertahankan, maka kebudayaan akan mudah hilang seiring dengan berkembangnya zaman dan menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya, tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku budaya mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, ataupun Korea yang biasa disebut dengan K-pop, yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak yang sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Dikutip dari Suryadi dan Tilar 1993. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, yaitu memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Menurut Suryadi dan Tilar, tahun 1993. Berdasar pada Journal of Moral Education tahun 2007, volume 18, yang mana pembentukan pendidikan karakter pada peserta didik juga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral keduanya, sangat fundamental dalam pembangunan kesejahteraan berbagai organisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah berdasarkan uraian sebelumnya, jika kita kaitkan dengan teori konstruksi sosial seperti pada awal penulisan ini, bahwa manusia mengalami 3 momen penting dalam proses pembudayaan di masyarakat sendiri. Kebudayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kebudayaan dibentuk manusia. Pembentukan karakter atau moral dan spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam momen eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia. Kemudian objektivitas yang berbentuk adalah melalui
Baik, terima kasih, Sepia. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir ialah momen internalisasi yang penulis simpulkan bahwa pada momen ini, para agen pembudayaan melalui lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar yang dimana di dalamnya diisi dengan penanaman nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga budaya yang telah dimiliki dapat diwariskan kepada para peserta didiknya. Demikian, melihat hal tersebut di atas, kita telah mengetahui bahwasanya sistem pendidikan telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yakni untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada menyampaikan materi. Sekian pemaparan materi dari kami minggu ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.